Shalom CTC JMG. Audio Jungle. Kembali lagi bersama kita bertiga. Perkenalan dulu ya. Gak kenal gak sayang itu kata kebanyakan orang nih. Wede. Tapi udah kenal aja belum tentu sayang. Hah? Di sini nih yang paling ganteng sendiri nih ya. Saya sendiri ada di samping kiri saya ada Bella, di kanan saya ada. Angel. Oke, ada Adar, Bella, dan Angel. Ya, di sini kita bertiga mau sharing tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, kita bertiga. Yang pertama nih, yang dari Adar sendiri sih ya. Yang dari Adar sendiri itu Tuhan baik sama Adar. Amin. Haleluya. Jadi tuh pas Adar skripsi ya teman-teman ya. Pas skripsi itu semester 8 ya skripsi ya. Satu kali. Semester 8 tuh. Jadi pas semester 8 tuh bulan Adar ngambil skripsi bulan kelima. Bulan kelima ambil skripsi penulisan. Kan kalau tempatnya Adar itu ada pembuatan program. Nah, penulisan itu dari bulan 5 sampai bulan ke-8. Nah, penulisan sudah hampir 70-80%. Nah, tetapi di programnya itu yang ya butuh usaha yang lebih gitu kan. Di situ sudah mulai stres itu, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya doa jarang gitu kan. Kelihatan sih. Acara gitu kan. Nah terus pokoknya intinya ngendalin diri sendiri dan sudah mencari kemana-mana info segala macam dari website tutorial gitu kan. Terus kita nih penuh dengan tutorial. Nah terus banyak nih referensi dicoba, semua gagal. Tujuanku nggak masuk gitu kan. Nah kebetulan aku ngambil website sama Android. Nah, si websitenya itu udah jadi nih. Nah, yang kesulitannya ada tuh di Androidnya. Androidnya itu butuh effort lebih lagi. Nah, posisi itu sudah Agustus, sedangkan September itu harus masuk ke yudisium. Tambahlah stres gitu kan. Nah, kemudian pas tuh ibadah umum. Itu pembicaranya nggak tahu siapa, udah lupa. Yang intinya tuh berserah kepada Tuhan dan kita usaha penuh gitu kan. Pas ada tugas di balkon ini ya di mesum itu. Kemudian ada mempraktekkan apa yang ada dapat di ibadah sore. Praktekan mulai, ada berserah, terus ada nggak berserah aja tapi berusaha juga gitu kan. Nah, udah cari lagi tutorial lagi yang kemarin nggak bisa gitu kan, coba lagi dan akhirnya nemu nih. Nah, akhirnya nemu dan dari nemu itu harus nginep di kampus 2 minggu. Hotel. Berserah juga, doa juga, dan berusaha. Kalau salah satu nggak dilakukan, nggak dikerjakan itu sama aja. Usaha nggak doa, mengandalkan diri sendiri. Doa nggak usaha, sama aja bohong, Bor. Sama aja bohong. Iya. Itu puji Tuhan udah selesai kegarap sekitar mepet yudisium kalau nggak salah. Mepet yudisium itu aku udah daftar nih, daftar kloter ke sekian, ke terakhir sebelum kedua. Ini nih sebelum terakhir. Iya itu pokoknya. Nah itu dadakan. Mas ditelepon sama ini dosen pembimbingnya. Mas besok siap ya? Langsung besok iya gitu kan. Nah mau nggak mau dong. Lanjut yudisium, yudisium sampai ujian skripsi. Kan kalian kan belum nih. Belum. Ujian skripsi Kuliah aja belum. Nah, ujian skripsi itu puji Tuhan lancar semua. Dan pas diuji coba puji Tuhan lancar dan akhirnya lulus di Desember bulan Desember. Kemuliaan Tuhan dong. Puji Tuhan karena semua kebaikan Tuhan dan kita berserah dan percaya Tuhan pasti akan turut tangan. Amin. Teman-teman harus berusaha dan berdoa. Amin. Nggak bisa cuma satu aja berarti ya. Yang butuh bantuan skripsi boleh kontak. Di bawah ini.
Yuk lanjut. Oke, siapa nih? Angel. Angel ya. Kebaikan Tuhan nih, apa yang Angel rasakan ya? Banyak. Pengalaman banyak dong ya. Banyak dong pasti kan. Bangun tidur. Siap 8 jam ya guys. Paling berkesan ya belakangan ini tuh karena aku kan kelas 3 SMA ya, otomatis mau lulus dan keinginan dari dulu ya pengen kuliah tepat waktu gitu. Sebenarnya aku lulus SMA, aku langsung kuliah kayak gitu. Dan waktu itu aku sama kayak Devina, aku daftar ke UPH juga, udah lolos sampai interview juga. Emang pada saat seleksi pertama tuh gini, Tuhan nggak apa-apa deh, aku kalau emang di akhir nggak ini, tapi yang penting aku seleksi pertamanya masuk dulu dong kayak gitu kan. Semua nanti setelahnya aku serahin sama Tuhan, yang penting aku pengen banget kayak gitu kan. Terus udah nih aku seleksi ke Jogja, puji Tuhan bener aku lanjut ke interview. Di interview juga sama Tuhan, udah deh semuanya aku serahin sama Tuhan aja gimana gitu kan. Dan setelah pulang ke Purwokerto itu aku ada info dari salah satu staf rohaniawan bilang gini, Kak Angel ini ada beasiswa di Malang sama pendidikan agama juga kayak gitu kan. Dan aku di situ mikir, Tuhan aku harus ini nggak ya, daftar nggak ya kayak gitu kan. Dan mama kayak udah Kak coba aja dulu daftar kayak gitu kan, masalah nanti yang diterima gimana terserah Tuhan kayak gitu. Oke, akhirnya aku udah mepet deadline waktu itu, di terakhir dikirim berkasnya tanggal 31 Desember kalau nggak salah. Aku mepet udah aku kirim, aku mikir gini, kayaknya nggak akan ini deh karena aku satu-satunya anak dari Purwokerto yang daftar kayak gitu kan. Dan aku yang yaudah deh, aku terserah Tuhan kayak gitu. Dan aku nggak terlalu mikirin, makanya ketika orang tanya mau masuk mana, kalau nggak nunggu SNMPTN aku mau masuk PH nih, aku kayak gitu kan. Terus oke, masuk ke semester 2 kelas 3 SMA, udah ini kan SNMPTN. SNMPTN. Jadi UPH aku tinggal, Malang juga aku tinggal. Dan aku fokus, aku pengen SNMPTN Tuhan, aku pengen banget kayak gitu kan. Dan hari itu pada saat hari pertama masuk sekolah kan upacara itu aku sempat jadi kayak di rumah tuh nggak wifi-nya rusak kayak gitu dan nggak ada akses internet pada saat itu. Jadi aku lupa deadline untuk pengajuan akun untuk portal LTMPT-nya. Dan itu di situ udah hari besok itu hari Selasanya kalau nggak salah, hari terakhir. Jadi hari Senin itu aku harus udah bikin kan. Akhirnya aku di sekolah dari jam 10 lembur sampai jam 5 itu di lab komputer buat bikin akun karena itu udah tinggal tahap terakhir server down kayak gitu kan. Diulang terus aku udah gini, Tuhan tolong dong, Tuhan tolong kayak gitu kan. Tuhan aku pengen banget nih SNMPTN-nya kayak gitu kan. Tuhan tolong kayak gitu. Oke, akhirnya puji Tuhan jam 5 jam 6 kurang lah bisa gitu kan. Udah tinggal nungguin kan, aku bisa masuk nggak ya ke seleksi awal yang sekolah itu, peringkat sekolah. Udah, aduh bisa nggak ya kayak gitu kan. Walaupun istilahnya pernah rankingnya aman selama ini, tapi kan belum tentu aku bisa masuk. Iya kayak gitu kan. Udah nungguin terus hari waktu itu pengumuman. Jadi sekolah lain, sekolah sebelahku tuh udah pengumuman untuk peringkat sekolahku belum. Sekolahku kapan gitu kan. Terus ini hari itu tiba langsung dong anak-anak pada nyerbu kan. Terus aku lihat nama aku ada nggak ya, dan puji Tuhan ada di situ, langsung kayak haleluya gitu kan. Langsung oke. Dan aku udah pada saat itu, karena aku anak yang aku harus punya target nih, aku mau masuk kemana. Jadi pada saat itu aku udah mikir, aku pilihan keduanya mau kesini, pilihan pertamanya mau kesini. Udah aku daftar SNMPTN. Pada saat pilihan pertama udah mantep nih, oke aku mau ambil UI sastra Belanda kayak gitu kan. Berat banget ya. Terus tapi karena itu karena saat itu aku dengarnya sastra Belanda jarang ada yang minat, peluangmu besar kayak gitu kan, dan papa dukung ke sana. Oke, aku pilihan kedua, aku pengen ambil Unpad, ambil perfilman karena aku suka di sana. Dan pada saat aku ambil pilihan kedua, aku buka Unpad, nggak ada sama sekali di situ. Langsung, Tuhan aku ambil apa? Kayak langsung di situ, aku pengen banget nih Unpad kayak gitu kan, salah satu yang aku pengenin kayak gitu, tapi nggak bisa ya kayak gitu. Aku mikir sampai hari terakhir tuh aku masih mikir, Tuhan aku mau apa sampai temen-temenku gini, Jel kamu mau apa, ini waktunya udah mepet kayak gitu kan.
Yaudahlah, aku cari, aku ambil akhirnya ke UI lagi, ke sastra lagi, karena bisanya itu karena aku anak bahasa. Stop. Nah, pada saat itu sebenarnya aku karena di Malang bilangnya pada saat interview kemungkinan akhir Februari atau awal Maret udah pengumuman kayak gitu kan. Jadi aku mikir kalau sebelum deadline SNMPTN tutup udah pengumuman, aku nggak akan daftar SNMPTN dong kayak gitu kan. Tapi pada saat itu sampai hari terakhir SNMPTN nggak ada pengumuman dari Malang. Terus aduh gimana ya, akhirnya aku daftar, aku udah tuh UI, aku close, udah. Dan Malang tuh ada sekitar 2 minggu baru pengumuman. Di situ lagi masak donat kan, lagi goreng donat, tiba-tiba ditelepon, halo gitu kan, dari mana? Dari Malang kayak gitu. Ini saudara Septina kami putuskan diterima istilahnya. Di situ langsung haleluya kayak gitu kan, Tuhan baik banget. Dan oke, di situ masih kayak oke, aku mau lanjut, aku lanjutin kontraknya biar mereka kirim surat kontrak aku gitu. Terus udah agak lama UPH pengumuman, dan pada saat UPH pengumuman nggak keterima. Tapi pada saat itu aku mikirnya oke, puji Tuhan nggak apa-apa, aku baik-baik aja, aku fine karena aku di Malang udah keterima kayak gitu. Tinggal UI nih, karena aku salah satu yang paling pengen banget UI, aku gini, Tuhan pengen banget gitu kan, walaupun sebelumnya tuh aku gini, Tuhan biar aku nggak bingung, satu aja dong yang diterima gitu kan. Manusia kan mikirnya biar nggak bingung ya. Iya betul. Pada saat UI pengumuman, SNMPTN pengumuman, di situ gagal, di situ aku langsung, aku yang bilang aku nggak apa-apa kalau cuma satu yang dipilih, tapi pada saat aku nggak diterima di UI itu langsung, Tuhan kenapa sih nggak di UI aja kayak gitu kan. Tuhan kenapa sih, karena pada saat itu aku mikirnya gini, kalau aku di UI aku nggak akan ke Malang nih kayak gitu kan. Pada saat itu aku Malang jauh banget gitu kan, terus aku nggak akan ke Malang nih. Sekarang kalau aku nolak di UI, sekolahku akan di blacklist kan kayak gitu. Terus aku mikir gini, aku kalau di UI aja deh, aku di UI aja pasti aku bakal ninggalin Malang. Mikirnya kayak gitu kan, mesti kita manusiawi nggak pernah puas kayak gitu. Di situ aduh nangis, udah kayak langsung cerita sama kakak rohani juga, Kak aku nggak keterima Kak kayak gitu kan, aku sakit kayak gitu, maksudnya aku pengen banget nih di UI kayak gitu kan, aku pengen banget. Dari itu kakak pembinaku bilang gini, nggak apa-apa, toh itu berarti Tuhan ngomong secara langsung ke kamu apa yang Tuhan mau di hidup kamu kayak gitu kan. Tuhan pengen kamu jadi guru, ya sudah di sana kayak gitu kan, itu panggilan hidupmu, jangan ditolak kayak gitu. Karena kalau kamu berlari, kamu nolak, ya pada akhirnya kamu sendiri yang jatuh. Kayak gitu sih. Jadi aku bersyukur banget walaupun awalnya agak berat ya, masih guru kayak gitu kan. Kalian tahu sendiri dong, maksudnya guru itu harus benar-benar jadi teladan kan buat murid-muridnya. Dan aku walaupun pas pertama tuh nerimanya kayak setengah-setengah kayak gitu lah ya, tapi pada akhirnya aku percaya Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan katakan lewat aku buat anak-anak yang nantinya akan aku ajar kayak gitu. Tuhan mau berkarya lewat hidupku. Amin. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu. Tanya sama Tuhan ya, tujuan kita tuh apa gitu ya. Tujuan Tuhan ini lurus. Kita mencong dikit aja dilurusin sama Tuhan. Mungkin dengan rasa agak sakit dan lain sebagainya ya, tapi percaya Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat kita. Daripada maksain terus nanti pada akhirnya malah terbrongsok sendiri. Bahasa apa itu? Terbrongsok. Oke, lanjut untuk sebelah kiri saya. Iya, silakan. Ayo Bu. Hanya bicara. Oh iya teman-teman, oke. Kita udah terberkati dengan banyak kesaksian dari teman-teman. Alhamdulillah. Tapi kali ini aku mau kesaksian saat aku masih kecil. Jadi aku menyaksikan bahwa betapa Tuhan itu sungguh baik buat kita, bahkan sejak kita dari dalam kandungan ibu, bahkan sampai sekarang kita semua ngerasa kan ya dengan kesaksian itu. Nah, jadi ada kisah unik juga sih waktu aku masih di dalam kandungan mama. Jadi kalau nggak salah 6 bulan atau 8 bulan, Pak Yunus, jadi papa mamaku adalah Pak Yunus dan papa mamaku itu loh. Oke, jadi Pak Yunus itu kena cacar air. Nah, kalau kan Bu Yunus lagi hamil nih, hamil aku. Kalau ibu hamil kan rentan juga ya, dan nggak boleh
minum obat yang sembarangan kan gitu. Ngaruh ke janin juga. Ngaruh ke janin. Nah, tapi karena ya gimana ya, suami istri ya, dan belum istilahnya anak pertama kan, mengandung anak pertama gitu. Jadi tetap deket terus. Istilahnya nggak dikarantina gitu Pak Yunus. Sampai akhirnya Pak Yunus udah sembuh, ternyata gantian Bu Yunusnya yang kena dalam posisi mengandung. Jadi kan itu cukup serem juga ya, fatal juga kalau bakal sampai janinnya kenapa-napa. Nah, waktu itu Bu Yunus lagi periksa dan ternyata Bu Yunus kena secara air. tapi lebih tepatnya virus rubella. Tapi bukan karena itu nama aku Bella ya. Nah, waktu bukan. Kupikir 1, 2, 3. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, waktu Bu Yunus lagi periksa itu, Bu Yunus tuh baca brosur kalau virus rubella ini kalau kena ke ibu hamil, pertama, bayi yang dilahirkan bisa buta, tuli, bisu, IQ-nya rendah. Kebutuhan khusus, mohon maaf nih. Mohon maaf. Kayak gitu ya, Kebutuhan khusus. Jadinya anaknya bisa berkebutuhan khusus gitu. Dan di situ udah ya istilahnya gimana ya, anak pertama gitu ya. Tapi tetap ya udah Bu Yunus berserah sama Tuhan. Sampai akhirnya aku dilahirin dan sesuatu terjadi. Aku serem. Waktu aku dilahirin dan ditaruh ke, kan ada ruang kaca itu ya. Inkubator. Iya, yang bayi itu. Nah, itu waktu Pak Yunus lagi ngeliat aku, ternyata mataku kayak gini. Mata aku kayak gini. Dan Pak Yunus langsung mikir kayak, ya Tuhan, apa anakku, ya itulah ya yang tadi karena kan kena virus rubella kan waktu Bu Yunus sama aku. Nah, tapi Pak Yunus berdoa aja sambil ngeliatin aku, anak pertamaku gitu kan. Aku lagi diliatin, tiba-tiba dari aku yang begini, ping, aku pindah mata. Oke. Jadi aku tadinya di kayak gini ya, misal ya teman-teman, kayak gini. Terus Pak Yunus ngeliatin tuh. Disum dong. Gitu ya. Lagi kayak gini, terus Pak Yunus ngeliatin, terus sebut nama Tuhan, tiba-tiba mataku ting. Aku bukan genit ya teman-teman. Dan setelah itu baru aku buka mata. Setelah itu Pak Yunus baru lega ya, istilahnya kayak, oh anakku ternyata ngajak main kan, bukan yang Ngeledek ya. ngeledek gitu. Nah, itu yang pertama ya teman-teman. Ini aku benar-benar cerita waktu kecil aku ya, dan aku mau buktiin kalau Tuhan itu benar-benar baik sama kita dari kecil. Dan kemudian seiring pertumbuhanku, aku sering banget masuk ke rumah sakit. Dan aku belum tahu ya dokternya ganteng apa enggak. Jadi ya nggak tahu beneran sakit gitu. Dan kemudian sampai waktu itu aku pernah umur 6 bulan dibawa ke dokter dan dokter bilang, anak udah mau mati ngapain dibawa ke sini? Beneran tuh? Serius. Boleh tanya. Coba Oh, bayangin ya teman-teman, anak udah mau mati, ngapain baru dibawa ke sini? Karena itu memang posisinya aku kayaknya muntaber gitu ya, dan benar-benar masih bayi juga kan. Dan Pak Yunus mungkin ada faktor-faktor tertentu. Jadinya waktu dibawa ke dokter, diobatin sih tetap. Tapi puji Tuhan, teman-teman bisa lihat aku bisa sampai sebesar ini. Ya kan? Segede ini dan bahkan aku pernah juga jatuh di aspal waktu bayi, glundung dan tahu ada satu orang yang datang nyelamatin aku. Dan waktu aku bayiku ini dikasih ke, kan aku sama kakek nenekku, dikasih ke kakekku. Waktu kakekku lihat dan ke depan orangnya udah hilang. Jadi aku bener-bener mau bilang ke teman-teman ya, apapun ya masalah kalian yang sedang kalian hadapi, jangan takut, kita punya Tuhan. Bahkan aku, istilahnya ya teman-teman, aku masih kecil, belum tahu apa-apa, Tuhan tuh udah sayang banget. Tuhan tuh udah buktiin banget semua kasihnya, semua penyertaannya. Percaya deh teman-teman, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita juga pasti akan diberkati dan akan diberikan perlindungan dan segala jalan keluar. Amin. Oke teman-teman, jadi pelajaran yang kita ambil dari sekian cerita panjang lebar yang kita sharing-sharingkan ini, Tuhan baik sama hidup kita, Tuhan peduli sama kita, dan jangan berpikir bahwa waktunya Tuhan tuh waktu kita. Itu
Betul, itu yang pertama. Ada tambahan lain lagi? Nggak ada? Masa sih nggak ada? Panjang lebar gitu nggak ada. Tambah makanan bisa nggak, Kru? Bisa. Tolong ya tambahin. Oke teman-teman, jadi sekian dari sharing-sharing yang kita bisa share ke teman-teman, atau mungkin nanti teman-teman rindu dalam arti untuk membagikan cerita atau pengalaman teman-teman bersaksi tentang kebaikan Tuhan lewat hidupnya teman-teman, bisa menghubungi nomor di bawah ini. DM IG juga bisa. Oke, DM IG, WA admin bisa. Oke. Sambar ke rumah juga boleh. Sambar ke rumah, tapi jangan dibawa main. Oke, ya cukup sekian. See you next time. God bless you. God bless you. Tuhan berkati. 3, 2, 1. Gunung shalomnya. Shalom. Shalom GGC. Halo, katanya disuruh bilang. Iya, apaan sih orang yang bilang? Oh iya. Inti sih dulu, Mas, ya dulu. Isi dulu. Mbak ini taruh. Oh iya. Ini buat suara. Ini.